Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Liga Fengita Muharram. Hari ini kita akan membahas materi mengenai teks eksposisi bahasa Jawa yang merupakan materi bagi kelas 11 jenjang SMA di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jangan lupa di bawah itu ada beberapa channel media sosial saya, bisa diikuti, atau mungkin kalau mau di like juga nggak apa-apa kalau merasa bermanfaat. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah kompetensi dasar yang akan dicapai sebagai berikut. Ada 4 kompetensi dasar. Tapi yang untuk praktikalnya itu hanya di kompetensi dasar 3 dan 4, karena kompetensi dasar 1, 2 itu untuk lebih ke sikap. Lalu, ini teks eksposisi. Teks eksposisi, apa sih teks eksposisi itu? Pengertiannya adalah, teks eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau menjabarkan salah satu bab untuk pembaca. Nah, tujuannya supaya pembaca itu dapat informasi yang lengkap mengenai suatu objek. Selanjutnya, apa pembaca itu bisa lebih mengerti terhadap objek yang dibicarakan. Maka dari itu, karangan eksposisi memiliki sifat untuk memberi informasi, memberi saran, atau menjelaskan salah satu bab. Nah, seperti itu kurang lebih mengenai pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi itu sumbernya itu bisa dari pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada. Selanjutnya, untuk struktur teks eksposisi itu mempunyai 3 struktur teks. Yang pertama itu tesis. Tesis ini merupakan bagian dari teks eksposisi yang berisi dugaan atau prediksi dari penulis teks yang berisi data yang sudah valid berdasarkan tadi hasil penemuan, penelitian, dan pengalaman. Lalu selanjutnya ada argumentasi. Nah, argumentasi ini merupakan bagian dari teks eksposisi yang berisi kalimat-kalimat untuk memperkuat tesis, untuk mendukung dari pernyataan yang dituliskan di tesis tadi. Lalu yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, bagian ini memiliki kalimat-kalimat atau berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan kesimpulan yang sudah diambil. Nah, dari tesis, argumentasi tadi tentu kita tarik simpulan. Nah, dari simpulan yang diambil ini dikuatkan di penegasan ulang. Selanjutnya apa aja sih yang bisa diinformasikan dalam teks eksposisi? Yang pertama adalah data faktual. Data faktual di sini adalah data yang didukung dengan fakta-fakta. Lalu yang kedua, analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Nah, jadi fakta-fakta yang ada di lapangan itu bisa dianalisis atau ditafsirkan, tapi objektif. Objektif di sini adalah dengan memperhatikan data-data yang ada. Jadi tidak bisa diisi dengan opini pribadi yang subjektif. Lalu yang ketiga, fakta berkenaan dengan seseorang yang berkaitan kuat dengan salah satu keyakinan. Bisa tokoh agama, alim ulama, atau tokoh masyarakat yang terkenal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagian dari teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi itu harus menjelaskan panemu, gagasan, dan keyakinan. Lalu, yang kedua, dalam teks eksposisi itu membutuhkan fakta yang akurat atau fakta yang jelas berdasarkan angka, peta statistik, grafik, organigram, gambar, dan lainnya. Jadi di sini adalah fakta yang dituliskan dalam teks eksposisi itu harus ada datanya. Intinya itu seperti itu. Lalu yang ketiga, membutuhkan analisis dan sintesis. Nah, analisis dan sintesis ini gunanya untuk ketika mengolah bahan dan fakta. Jadi, bahan dan fakta yang ada itu harus dianalisis terlebih dahulu, secara objektif, seperti yang disebutkan tadi. Lalu yang keempat adalah mencari sumber ide. Nah, sumber idenya ini dari pengalaman, pengamatan, sikap, dan keyakinan. Jadi, sumber idenya itu harus bisa dibuktikan secara statistik, atau harus ada datanya. Karena pengalaman dan pengamatan itu ada data yang bisa diberikan. Selanjutnya, patokan penulisan atau pedoman penulisan teks eksposisi. Nah, di sini ada 8 pedoman penulisan teks eksposisi. Nah,
Yang pertama, teks eksposisi itu hanya bertujuan untuk menjelaskan salah satu pokok peristiwa atau persoalan. Nah, yang kedua, isi dari teks eksposisi itu tidak berusaha untuk mengundang redaksi, melainkan hanya membuktikan sikap dan penemu dari pembaca, hanya memfasilitasi untuk itu. Lalu yang ketiga, gaya dari teks eksposisi itu harus informatif dan meyakinkan. Yang keempat, bahasa dari teks eksposisi itu merupakan bahasa berita yang tidak ada subjektivitas dan emosional, atau bahasa dari teks eksposisi itu harus objektif. Lalu yang kelima, dalam teks eksposisi, fakta-fakta yang digunakan itu hanya sebagai piranti konkretisasi, atau hanya bertujuan sebagai rumusan dan kaidah yang dijelaskan untuk menjelaskan dari masalah, supaya pokok-pokok yang dibahas itu lebih jelas, atau tambah cetha ya dalam bahasa Jawa. Yang keenam, eksposisi berupaya untuk meluaskan wawasan dari pembaca terhadap seseorang atau objek yang sedang dibahas. Lalu yang ketujuh, penulis teks eksposisi itu harus tahu pasti peristiwa apa yang mau dibicarakan. Jadi, dalam teks eksposisi, penulis itu harus tahu secara runtut mengenai objek atau subjek yang sedang dia bahas. Lalu yang terakhir, penulis teks eksposisi harus prigel menganalisis atau harus mahir menganalisis peristiwa dengan jelas dan konkret. Oke, selanjutnya jenis teks eksposisi. Di sini terdapat 9 jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Nah, teks eksposisi definisi merupakan tulisan yang dijelaskan dengan tujuan untuk memberi keterangan atau arti mengenai sesuatu yang harus difokuskan karakteristiknya. Jadi tujuannya itu hanya untuk menjelaskan atau mendefinisikan. Lalu yang kedua, teks eksposisi klasifikasi. Nah, teks eksposisi klasifikasi itu ada tulisan mengenai proses untuk mengelompokkan babagan yang mempunyai bagian yang sama sifatnya dalam suatu kategori. Misal, unggas itu ayam, bebek, angsa, burung itu diklasifikasikan sebagai unggas. Burung enggak ya. Ayam, bebek, angsa itu bisa diklasifikasikan sebagai unggas. Nah, lalu yang ketiga, ada eksposisi ilustrasi atau contoh. Nah, di eksposisi ilustrasi ini merupakan tulisan yang sifatnya umum yang memerlukan contoh yang sifatnya nyata. Nah, dalam teks eksposisi ilustrasi atau contoh ini biasanya menggunakan frasa penghubung, yaitu seperti dan bagaikan. Nah, selanjutnya ada teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan itu berisi paragraf dengan informasi yang dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan suatu hal yang lain, atau dilihat dari dua sudut pandang. Oke, selanjutnya contoh lagi yaitu yang kelima adalah teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan merupakan tulisan yang sistematis untuk melaporkan kejadian atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi dalam teks eksposisi laporan itu biasanya urutan runtut suatu kejadian. Misal terjadi suatu kecelakaan. Nah, di situ dituliskan secara runtut kecelakaan itu di mana, siapa yang menjadi korban, kapan, kenapa kok bisa terjadi, bagaimana kondisi korban, dan sebagainya. Yang keenam adalah teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses atau tata cara merupakan suatu paragraf yang berisi urut-urutan tindakan untuk menciptakan sesuatu atau memaparkan proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara melakukan sesuatu. Nah, dalam teks eksposisi proses ini yang dijelaskan merupakan urut-urutannya. Jadi dari awal sampai akhir. Bedanya dari teks eksposisi laporan, kalau teks eksposisi proses ini berfokus pada cara pembuatan, proses penggunaan, atau cara melakukan sesuatu. Sedangkan eksposisi laporan memang sistematikanya harus urut, tapi itu merupakan penjelasan terhadap suatu kejadian. Kalau eksposisi proses adalah cara pembuatan sesuatu, penggunaan sesuatu, atau cara untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita merupakan paragraf yang isinya pemberitaan mengenai suatu kejadian. Nah, biasanya dalam bacaan ini terdapat bacaan-bacaan yang
biasa kita temukan di koran atau media massa, baik itu online maupun cetak. Selanjutnya yang ke-8 adalah teks eksposisi sebab akibat. Teks eksposisi sebab akibat merupakan suatu paragraf yang menggunakan pola sebab dan akibat. Urutannya bisa dimulai dari sebab menuju akibat, atau akibat dulu baru sebabnya. Misal, akibat yang kita dapat yaitu nilai kita jelek. Sebabnya kita nggak belajar. Seperti itu merupakan contoh dari sebab akibat. Nah, jenis teks eksposisi yang ke-9 atau yang terakhir adalah teks eksposisi pertentangan, yaitu sebuah paragraf yang isinya bertentangan antara satu dengan lainnya. Di dalam teks eksposisi pertentangan ini biasanya menggunakan frasa penghubung akan tetapi, meskipun begitu, ataupun sebaliknya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Bisa di-like dan di-subscribe apabila merasa bermanfaat. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Semoga tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.